Halo semua, ketemu lagi dengan menjahit bersama saya. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kantung untuk kantung kado di sini, dan kita akan menggunakan style origami. Jadi seperti kita melipat kertas origami. Dan di sini saya sudah punya bahan-bahannya, dan teman-teman bisa lihat di sini saya punya bahan untuk material utamanya. Ada juga pelengkap seperti gunting, jarum pentul, kapur, lalu ada tali ukur juga, ada benang. Dan di sini juga ada beberapa dekorasi, dan di sini saya menggunakan dua material kain. Jadi untuk bagian luarnya dan bagian dalamnya. Jadi yang bagian dalamnya ini berwarna polos, tapi yang di luarnya ini saya pilih yang bermotif bunga seperti ini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan juga dengan selera, nanti kombinasi warnanya juga bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Dan di sini juga saya punya material yang lain, tapi tidak jadi saya gunakan karena tidak begitu sesuai dengan warna temanya. Dan di sini juga kalau teman-teman mau tambahkan nanti dekorasi seperti pita atau gantungan juga bisa. Di sini saya punya renda juga, dan banyak sekali dekorasi yang bisa teman-teman variasikan dengan nanti kantung kadonya. Nah, jadi di sini kita punya material kain, saya punya 40 x 40 cm. Tapi teman-teman bisa sesuaikan juga, nanti mau buat lebih besar atau lebih kecil sesuai kebutuhan saja. Yang penting di sini harus persegi ya. Jadi panjang dan lebarnya itu harus sama. Ya, jadi saya memilih motif seperti ini, warna putih dasarnya, dan memiliki motif berbunga. Dan sekarang saya akan mulai membuat. Dan di sini teman-teman sebenarnya tinggal perhatikan saja, dan ini tidak susah cara pembuatannya. Jadi benar-benar seperti kita melipat kertas origami. Dan di sini saya akan letakkan bagian dalamnya di atas bagian yang luarnya. Dan kita akan tandai dengan jarum pentul. Jadi sisi yang bagus bertemu dengan sisi yang bagus seperti ini. Dan sekarang saya akan tandai dengan jarum pentul. Setelah itu nanti baru kita bisa untuk menjahitnya di sekeliling perseginya ini, lalu baru nanti kita lipat dengan gaya origami. Nah, sekarang sudah saya jahit mengelilingi perseginya. Setelah ini kita akan mulai untuk membuat dari segi style origaminya. Dan di sini teman-teman, saya sudah sediakan lubang dulu supaya kita bisa balik materialnya. Dan kita ingin juga supaya sudut-sudutnya ini tidak terlalu tajam. Jadi saya akan gunting sudut-sudutnya supaya terlihat lebih bulat ya. Jadi lebih natural kelihatannya. Jadi teman-teman bisa juga di sini bukaannya terserah mau diletakkan di mana, tapi yang penting bisa untuk membantu kita untuk membalik materialnya. Jadi nanti sesudah itu kita jahit kembali bukaannya. Nah, ini sudah saya balik. Nah, sekarang saya ingin lebih memastikan dulu bahwa di ujung-ujungnya ini tidak ada yang terlipat. Jadi saya tekan-tekan dulu seperti ini. Ya, pastikan benar-benar semua sisinya itu sudah keluar ya. Seperti ini masih sedikit terlipat. Nah, setelah itu bisa kita tutup. Dan sekarang teman-teman bisa lihat juga di sini bisa sambil dirapatkan juga supaya tidak terlalu menggembung. Nah, tadi saya sudah jahit bukaannya.
Sekarang kita harus mengukur dulu karena kita akan membuat segitiga-segitiga kecil di setiap sudutnya. Nah, jadi seperti ini kita ingin supaya dibagi 3 semuanya. Jadi ini kurang lebih tadi saya sekitar 36 mungkin ya. Jadi saya butuh 12 cm untuk diukur. Jadi kita akan lipat seperti ini di setiap sudutnya, sehingga nanti kita punya 4 lipatan segitiga seperti ini. Ya, jadi harus dibagi dengan rata dan benar-benar pas panjangnya dari setiap segitiga itu. Karena kalau tidak nanti terlihatnya tidak bagus ya, tidak sama. Ya, jadi kita ukur dulu sekarang. Saya ukur dulu 12. Tandai dengan kapurnya. Seperti ini. Nah, tandai. Nah, sekarang kita tarik ke sudutnya ini yang sudah kita tandai tadi. Lalu setelah itu nanti kita bisa jahit. Nah, saya sudah selesai tandai. Sekarang kita akan menggabungkan semuanya ke tempat yang tadi kita sudah tandai. Jadi kita buat segitiga-segitiga ini di sudutnya. Nah, jadi ini sudah terlihat tadi yang saya tandai. Kita beri jarum pentul dulu. Kita lakukan juga di tiap pentulnya. Nah, setelah selesai kita bisa menjahit ini dan pastikan juga ini sejajar ya. Jadi bagian segitiganya ini benar-benar terlihat sama rata. Jadi supaya nanti pas dilipat juga lebih bagus kelihatannya, tidak ada yang lebih panjang atau yang lebih pendek. Nah, sekarang kita akan menjahit melintang untuk mengelilingi materialnya ini dan sisakan sekitar 2 cm, jadi tidak terlalu dekat dengan tepi dari materialnya. Nah, sekarang sudah selesai, saya sudah jahit mengelilingi pinggirannya ini. Dan sekarang bisa ditambahkan juga tali. Ya, jadi ini tadi kalau teman-teman agak bingung pas berbelok ini menjahitnya, itu bisa dihentikan dulu. Jadi dihentikan dulu sampai satu sisi, setelah itu agak diputar, baru dijahit lagi. Seperti ini. Jadi tidak usah langsung dijahit sekaligus, karena nanti takutnya juga memang tidak terhubung dengan baik. Ya, jadi terlihatnya tidak begitu rapi. Jadi lebih baik dihentikan di satu sisi lalu lanjutkan lagi ke sisi berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai. Ini bisa kita tambahkan dekorasi. Saya akan masukkan pitanya. Kita gunakan peniti di sini untuk membantu. Nah, kita dorong mengelilingi materialnya. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal dikencangkan saja. Jadi akan timbul kerutan-kerutan seperti ini, dan ini juga bisa dibalik. Jadi bisa dua cara ya, mau terlihat material yang polos atau yang berbunga. Jadi cocok sekali ini buat hadiah dan terlihat cantik sekali seperti bunga kalau dilihat dari atas. Nah, ini tinggal kita kencangkan saja. Dan kalau teman-teman mau tambahin dekorasi, bisa juga tadi seperti yang saya punya di awal, ada gantungan kunci atau bisa juga tambahkan renda-renda. Jadi itu tutorial hari ini sangat simpel sekali dan bisa teman-teman aplikasikan juga untuk memberi hadiah di musim liburan ini. Dan semoga tutorialnya juga jelas dan teman-teman bisa mempraktekkan ini sendiri di rumah sebagai DIY sendiri. Nah, ini bisa juga dibuka seperti ini. Nah, dan tinggal diisi saja dalamnya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa tulis di komentar apa pendapat kalian tentang tutorial hari ini.
Dan nyalakan juga seperti biasa loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Menjahit Bersama saya.